Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Tinggal 5 menit lagi ya. Dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu ta'ala an yuhyiya bil amri takallama bil wahyi." Kalau Allah hendak mewahyukan suatu perkara, Allah berbicara dengan wahyu, dan ini dalil bahwasanya Allah berbicara. Hadis sebelumnya kita sebutkan Allah berbicara sampai malaikat ketakutan mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Takallama bil wahyi, Allah berbicara dengan wahyu. Akhadhatis samawati minhu rajfah, maka au qala ra'datun syadidah, maka terjadi gemuruh di langit atau langit bergetar ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan min Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlu samawati sa'iqu, jika para penghuni langit mendengar, mereka pun tersungkur. Wa kharru lillahi sujada, dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, yang pertama kali mengangkat kepalanya dari setelah malaikat tersungkur adalah malaikat Jibril. Kali ini adalah pemimpin para malaikat. Jibril luar biasa ya. Ya. Dzi quwwatin, memiliki kekuatan. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Fa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad, maka Allah berbicara dengan Jibril dengan wahyu yang Allah kehendaki. Tsumma yamurru Jibril 'alal malaikah, kemudian Jibril lewat para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap Jibril melewati langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, penghuni langit tersebut para malaikat bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah diwahyukan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fa yaqulu Jibril, "Qala al-haq wa huwal aliyul kabir." Jibril berkata, Allah telah menyampaikan kebenaran dan Dia Maha Tinggi dan Maha Besar. Fa yaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, semuanya mengikuti. Qalul haq wa huwal aliyul kabir. Sungguh Allah telah mengucapkan kebenaran dan Dia Maha Tinggi dan Dia Maha Besar. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla, dan Jibril menyampaikan wahyu sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang bahwasanya para malaikat tinggal di atas dan di atas mereka ada Allah. Kata Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Oleh karenanya hadis-hadis ini membantah Asy'ariyah. Asy'ariyah menolak Allah di atas, padahal Allah berada di atas ya. Sering kita sampaikan, meskipun lisan mereka menolak, tetapi ya kenyataannya fitrah mereka menerima bahwasanya Allah di atas. Maka sering kita dengar kalau mereka dalam kondisi sulit, mereka katakan kita serahkan kepada yang di atas. Bahkan saya lihat seorang dai, dia anti Allah di atas. Tapi waktu dia berbicara, dia tunjuk, ya serahkan kepada Tuhan. Dia tangannya ke atas. Ya, lisannya tidak beriman, jarinya beriman. Bahkan saya lihat dai itu, dia menolak Allah di atas dengan berbagai macam syubhat akalnya. Begitu dia ceramah tentang ayat kursi wa huwal aliyul azim, dia mengatakan dan dialah Allah Maha Tinggi. Dia tunjuk ke atas tanpa sadar. Dan Maha Agung. Ini terlanjur begini, enggak bisa. Gini terlanjur. Dan dia Maha Tinggi begini. Ya sudah, mau diapain? Ya. Mau diapain? Ya. Enggak ada seorang pun mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Enggak ada. Ada yang ngomong gitu, ente bahlul ente ini masih serahkan kepada yang di mana-mana. Masih diketawain. Ya. Ya tidak. Atau orang Asy'ariyah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Adakah yang berkata kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah? Enggak ada. Orang awam, orang tua, nenek-nenek, anak muda, anak kecil, tidak ada yang mengatakan demikian. Kalau ada yang mengatakan ini ya kalau sudah yang tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak di bawah, memutuskan, tidak ada yang pernah ngomong gitu. Pasti orang mengatakan kalau yang di atas sudah berkehendak, mau apa lagi? Semua dengan fitrahnya mengatakan Allah di atas.